Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibnil Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabatku dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Di kultum sebelumnya saya sudah menyampaikan terkait dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ka'ab bin Ujrah, bahwa yang pertama terkait dengan Allah akan melaknat seorang hamba yang melalui bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunannya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita betul-betul berlindung kepada Allah agar dijauhkan, agar dihindarkan dari perkara seperti yang pertama tadi. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan kita sebut juga dengan Syahrul Maghfirah, karena memang di dalam bulan Ramadan Allah disebutkan akan memberikan banyak keutamaan, keistimewaan. Di antara keistimewaan itu adalah Allah akan memberikan ampunan yang luasnya seluas langit dan seluas bumi. Nah, perkaranya apakah kita itu betul-betul komitmen untuk mengambil kesempatan ampunan maghfirah Allah Subhanahu wa taala itu. Salah satu di antaranya karena saking banyaknya cara kita mendapatkan ampunan Allah. Ya, karena kita sebatas berikhtiar, dan cara itulah salah satu cara kita menjemput ikhtiar nasib baik ampunan Allah. Misalnya kita dapatkan dalam Bulughul Maram, Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan sebuah hadis muttafaq alaih dari Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwa disebutkan di situ an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Ya Allah, kita ngedenger, kita pernah ngebaca, membahas urusan hadis ini saja di bulan Ramadan, merinding kita. Betapa Allah memberikan seluas-luasnya keistimewaan di bulan suci Ramadan, dan salah satunya seperti halnya dalam hadis ini. Man qama ramadhana, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, sholat tarawih, ya tentu di bulan Ramadan, yang bermacam-macam mungkin dari kita untuk melakukannya. Ada yang 2 rakaat salam, ada yang 4 rakaat salam, ada yang rakaatnya yang 8, yang 20, monggo. Tetapi ini dilakukan dan didasari dengan imanan wahtisaban, dengan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban. Motivasinya adalah ihtisab, mendapatkan atau menghitung-hitung, berharap hanya mengharapkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja. Ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Ya Allah, Allah niscaya akan memberikan ampunan dari dosa yang sudah dia lakukan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam tuh keren itu isi makna dari hadis ini. Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Kita mau sholat tarawih, jumlah caranya seperti apa, yang penting ada tuntunannya, silahkan, monggo. Itu kita lakukan, dasarnya adalah keimanan kita dan hanya mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala pahalanya, ridhonya dan seterusnya. Maka niscaya Allah akan memberikan ampunan. Dan saudaraku, kalau di sebelumnya saya menyampaikan tentang yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mengamini yang disampaikan Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melaknat seorang hamba yang melalui bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Ini cara untuk menepis terkait dengan peristiwa yang pertama yang disebutkan tadi. Artinya kita harus mengejar itu, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara syarahnya dari hadis tersebut, misalnya dalam Ibnu Rajab rahimahullah itu menyampaikan bahwa pengampunan Allah
itu akan diberikan kepada seorang hamba jikalau syaratnya melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih itu memang secara konsisten setiap malam, sepanjang malam dan sepanjang bulan Ramadan. Artinya kita melakukan qiyam Ramadan atau salat tarawih itu adalah selama di bulan suci Ramadan. Menurut beliau berarti tidak boleh jelong-jeling, tidak boleh ada yang bolong, tidak boleh capek dan seterusnya. Nah teman-teman yang rahmati oleh Allah, disinilah komitmen kita dipertaruhkan. Apakah kita mau menjemput nasib baik dengan ampunan Allah, ataukah justru lebih mementingkan urusan nafsu duniawi saja? Mari di hari yang ke-6 ini terus kita menapaki bulan Ramadan dengan optimisme, berharap kepada Allah dengan niat keimanan kepada Allah. Salah satu di antaranya menggapai ampunan Allah dengan melakukan sunnah Rasul Muhammad SAW, yakni dengan qiyam Ramadan, yakni dengan salat tarawih setiap malam selama bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.